Pemirsa, banjir yang merendam Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah kini meluas hingga di 14 desa di 2 kecamatan. Memasuki hari keempat, kondisi banjir masih melanda 14 desa yang berada di 2 kecamatan di Kabupaten Kapuas Tengah dan Pasak Talawang. Salah satunya di Desa Pujon yang terisolir karena berada tepat di bantaran aliran Sungai Kapuas. Jadi dari 14 desa yang terdampak banjir ini ketinggiannya mencapai 1 hingga 2 meter. Kondisi ini pun ternyata semakin parah akibat sejumlah akses yang juga terendam banjir. Jadi petugas gabungan masih terus melakukan patroli dan membagikan makanan bagi para korban terdampak itu. Nggak kira-kira karena ketinggiannya kan 1 hingga 2 meter, bahkan ada yang hingga sedada orang dewasa ya. Kita dalam sepekan ini ya, Ayah, praktis kita 3 kali sudah menginformasikan, baik itu update peristiwa maupun laporan langsung. Dan selama berturut-turut Jumat, Sabtu, Minggu. Dan sepertinya dari rangkaian informasi yang kami hadirkan ke pemirsa, sepertinya belum ada tanda-tanda signifikansi surutnya air lah gitu ya. Betul. Kecenderungannya justru malah memang ada penambahan wilayah yang memang terdampak dari cuaca ekstrim yang terjadi di Kapuas, Kalimantan Tengah ini. Agung Supriyanto pagi ini sudah bersama juga dengan kita. Agung, selamat pagi Agung. Saya berharap kita bergerak terus nih informasinya Agung. Setelah hari-hari sebelumnya juga Anda terus ya menginformasikan. Kalau tadi kita lihat di kamera drone yang memang Anda lakukan pengambilan gambarnya, kita melihat memang cukup jelas di situ banjir ini disebabkan karena luapan dari sungai ya yang ada. Ini apa yang terjadi sih sebetulnya dengan sungai tersebut ya? Apakah pendangkalan? Apakah memang tidak ada normalisasi sungai selama ini? Atau seperti apa mungkin? Hingga menyebabkan beberapa desa terisolir, bahkan kondisinya semakin parah, Agung. Selamat pagi, Ari Fadil dengan Maria Sagap. Saat ini saya melakukan kondisi banjir di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah dan Kabupaten Kapuas. Banjir ini mengakibatkan hujan karena hujan begitu deras. Terus yang dilakukan oleh dari pihak-pihak pemerintah setempat seperti kepolisian, seperti BNPB, Manggala Agni, Tagana untuk membantu evakuasi warga yang ada di musibah banjir. Banjir ini saat ini masih mengenangi di Kecamatan Kapuas Tengah dan sekitarnya, dan saat ini air ini sudah mengalir ke wilayah Kabupaten Timpah. Di situ ada berapa korban banjir yang terdampak adalah di 14 desa, ada sekitar 4.534 kakak jiwa yang terdampak. Yang terdampak jiwa adalah 13.263. Rumah yang kena banjir atau terendam air 3.709. Sarana pendidikan adalah 33 SMP dan SD. Sarana kesehatan adalah 7 puskesmas yang terendam banjir. Rumah ibadah 27 yang terendam banjir. Fasilitas umum 29. Akses jalan 60 titik yang terendam banjir. Begitu Ari Fadil. Iya. Halo? Agung, kalau boleh Anda jabarkan juga saat ini aktivitas warga yang sedang mengungsi seperti apa? Di mana titik-titik lokasi pengungsian bagi warga ini? Saat ini warga masih tetap di tempat rumah masing-masing karena takut, rawan sekali untuk meninggalkan rumah karena warga tetap menunggu surutnya air yang ada di wilayah Kecamatan Kapuas Tengah. Dari pihak BPBD dan TNI dan polisi ini, Polri untuk mengantarkan makanan ke setiap rumah-rumah yang terdampak banjir. Begitu, Maria Sagap. Ya Agung, pertanyaan saya tadi ini Agung ya, ini ada apa yang terjadi dengan sungai ya?
dari gambar drone yang Anda lakukan pengambilan gambarnya ya, apakah memang sudah tidak sanggup lagi menampung debit? Apa karena memang ada pendangkalan atau seperti apa? Untuk informasi sementara, Ari Fadil, untuk wilayah di sana sungai yang menuju Sungai Kapuas ini adalah pendangkalan atau curahnya hujan yang begitu deras di Kalimantan Tengah ini tidak mampu untuk menampung air hujan yang mengalir di wilayah Sungai Kapuas, Das Kapuas, begitu Ari Fadil. Oke, kalau Anda sampaikan tadi memang ada pendangkalan, kemudian apa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Karena hingga saat ini tadi seperti Arifah disampaikan, selama 3 hari berturut-turut kami hadirkan informasi ini. Betul, tidak ada perbaikan sama sekali hingga saat ini. Kita sama-sama ikhtiar tentunya ya, Agung. Ya, untuk dari pihak pemerintah juga sampai saat ini belum ada evaluasi masalah pengecekan sungai atau wilayah tersebut. Cuman untuk saat ini menangani dampaknya banjir warga-warga yang ada di wilayah tersebut. Begitu, Marisagat. Atau mungkin juga Agung, adakah informasi dari Anda wilayah 14 desa ini di 2 kecamatan ini memang cenderung berada lebih rendah mungkin ya, atau lebih berada di lokasi yang cekung begitu, sehingga air ya tidak berlanjut ke hilir tapi justru malah tertampung di lokasi ini, atau seperti apa, Agung? Bisa Anda menjelaskan? Ya, Rapidil, betul sekali. Untuk wilayah dampak banjir ini di wilayah Kapuas Tengah ini adalah tempat bantaran sungai. Bantaran sungai kebanyakan dari wilayah rendah atau tempat pencekungan tempatnya air. Di sini rata-rata yang terdampak banjir ini adalah bantaran sungai Das Kapuas. Jadi saat ini juga pemerintah juga belum bisa mengatasi adanya bantaran sungai yang ditempati oleh masyarakat. Begitu. Dan saat ini juga dari pihak Polri, dari TNI, dari BPBD untuk mengamankan adalah dampaknya banjir jangan sampai ada korban jiwa. Saat ini juga yang sakit ini sekitar yang dirawat di Puskesmas itu adalah 40, yang dirawat inap adalah 1 orang. Begitu Ari Fadil informasinya. Apa gejala mereka, Agung? Adakah gejala spesifik? Saat ini menurut informasi dari BPBD, gejala yang warga yang terdampak banjir ini adalah sakit ini adalah demam dan batuk-batuk. Begitu Ari Fadil. Oke, baik, terima kasih Agung Supriyanto melaporkan langsung dari wilayah Semoga Anda Kapuas, sehat selalu, Kalimantan Agung. Tengah. Jaga Jaga kesehatan Anda juga, Jaga Agung, di kesehatan. sana.